Harapan Ukraina untuk segera menerbangkan F-16 semakin dekat. Ini setelah Belanda mengirimkan 5 Fighting Falcon mereka untuk melatih pilot Ukraina. Lima F-16 pertama Belanda dilaporkan telah mendarat di Rumania pada Selasa 7 November 2023. Mereka akan digunakan untuk melatih pilot Ukraina dan juga Rumania sebagai bagian dari inisiatif Eropa. Kedatangan jet-jet tempur Belanda di pusat pelatihan baru ini merupakan tonggak penting bagi Angkatan Udara Ukraina untuk memperkenalkan F-16, sesuatu yang sudah lama diinginkan oleh Kiev. Kementerian Pertahanan Belanda mengkonfirmasi 5 F-16 itu telah dikirim dan akan digunakan untuk melatih pilot Ukraina dan Rumania. Jet yang dikirim adalah 3 F-16 AM 1 kursi serta 2 F-16 BM 2 kursi. Belanda seperti diketahui mengambil inisiatif untuk membentuk pusat pelatihan. Negara ini akan menyediakan 12 hingga 18 F-16 untuk tujuan tersebut. Kementerian Pertahanan Rumania mengatakan mereka akan menyediakan pangkalan udara ke-86 serta fasilitas pelatihan. Sementara Belanda memasok F-16 dan Lockheed Martin menyediakan instruktur dan pemeliharaan. Pada tahap awal, jet bekas Angkatan Udara Belanda ini akan digunakan untuk kursus penyegaran bagi instruktur yang dipekerjakan di pusat pelatihan itu. Setelahnya, pelatihan pilot baru akan dimulai. Misi hanya akan diterbangkan di wilayah udara NATO. Pada bulan Agustus 2023 lalu, pelatihan terkait F-16 untuk pilot Ukraina juga telah dimulai di Denmark dan Inggris. Namun pelatihan belum melibatkan penerbangan langsung dengan F-16. Akhir Oktober lalu, USAF juga mengkonfirmasi pilot Ukraina telah memulai pelatihan F-16 di Amerika Serikat. Mengenai jet-jet itu sendiri, setidaknya 12 diantaranya adalah pesawat yang sebelumnya digunakan untuk melatih pilot Belanda di Amerika. Ada kabar sebelumnya selusin jet itu akan dijual ke Angkatan Udara swasta Draken International, tetapi rencana itu sepertinya tidak berlanjut. Rumania juga memiliki kebutuhan semakin besar untuk pelatihan F-16. Ini karena semakin bertambahnya armada Fighting Falcon mereka. Rumania awalnya membeli 12 F-16 bekas dari stok Portugis, kemudian diikuti 5 unit lagi dari sumber yang sama sebelum akhirnya setuju untuk membeli 32 unit dari Norwegia. Ukraina sendiri dilaporkan akan menerima hingga 60 F-16 dari berbagai sumber. Sekarang kita lihat perkembangan di medan pertempuran. Pasukan Ukraina dilaporkan memindahkan sejumlah kendaraan lapis baja mereka ke tepi timur atau kiri sungai Dnipro di Oblast Kherson. Sedangkan Rusia dilaporkan sedang mempersiapkan serangan gelombang ketiga ke Avdiivka. Sejumlah blogger militer Rusia melaporkan Ukraina melanjutkan operasi darat yang lebih besar dari biasanya di tepi timur Dnipro. Mereka mengerahkan kelompok infanteri ringan kira-kira seukuran batalion. Para blogger militer Rusia juga menunjukkan kendaraan transportasi amfibi Ukraina yang membawa kendaraan tempur infanteri ke tepi timur Dnipro dekat Krinky, 30 km timur laut kota Kherson dan 2 km dari sungai Dnipro. Para blogger Rusia mengklaim lebih dari 300 personel Ukraina beroperasi di tepi timur Dnipro dan mengakui Ukraina mempertahankan posisi di pusat Krinky serta daerah sekitarnya. Pasukan Ukraina kemungkinan besar melakukan serangan awal di seberang sungai Dnipro pada 17 dan 18 Oktober. Namun saat itu kekuatan mereka hanya setara kompi. Pengelompokan pasukan Ukraina menjadi seukuran batalion di tepi timur Dnipro menunjukkan upaya Rusia untuk menghadang mereka di sepanjang sungai tidak berhasil. Di bagian lain, pihak Ukraina terus memantau apa yang dilakukan musuhnya di Avdiivka. Mereka menyebut pasukan Rusia masih berusaha bisa mengepung kota di Ukraina Timur itu setelah 2 serangan gagal.
Kepala Pemerintahan Militer Ukraina di kota Avdiivka, Vitali Barabas, meyakini Moskow akan maju segera setelah cuaca memungkinkan. Dia mengatakan gelombang ketiga pasti akan terjadi, dan Rusia sedang mengumpulkan kekuatan kembali setelah 2 gelombang serangan sebelumnya gagal. Kota utama Avdiivka digambarkan sebagai Bahmut berikutnya. Kota ini hampir hancur total setelah beberapa minggu pertempuran keras. Avdiivka menjadi target utama Rusia karena dipandang sebagai pintu gerbang ke selatan Ukraina. Kota itu berjarak sekitar 80 km dari kota Donetsk yang diduduki Rusia. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming on. Good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.